Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 9 September 2025, topik, mengikut Yesus jangan sekedar mengikut. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, nas renungan kita hari ini adalah perkataan langsung Tuhan Yesus yang dicatat oleh Lukas dalam Injil Lukas. Nas ini menekankan bahwa siapapun yang mau menjadi murid Tuhan Yesus harus memikul salibnya sendiri. Memikul salibnya sendiri bukanlah suatu pilihan yang mudah. Sebab, yang mau ikut harus memberi kesediaannya untuk memikul salib. Memikul salibnya berarti kesediaan menanggung pengorbanan, penderitaan, atau bahkan kematian demi kesetiaan kepada mengikut Tuhan Yesus. Juga mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Misalnya lebih dari keluarga dan harta benda yang dimilikinya. Penegasan Tuhan Yesus ini membutuhkan komitmen total dalam kehidupannya. Maka dari itu, seseorang tidak dapat disebut sebagai muridnya yang sejati tanpa memikul salibnya sendiri. Apa maksud memikul salib seperti yang dimaksudkan Tuhan? Ini berarti bersedia menjalani segala kesulitan, penganiayaan, dan penderitaan selama dalam melakukan pelayanan atau mengabarkan Injil atau kabar baik kepada orang lain. Dan hal-hal kesulitan, penganiayaan dan penderitaan dalam mengabarkan Injil, itu adalah kemungkinan yang timbul karena mengikuti Yesus. Sepertinya sangat menyeramkan, kalau mengikut Tuhan, tetapi itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Di samping itu orang yang bersedia mengikut Tuhan, harus bersedia untuk mati terhadap diri sendiri. Maksudnya, adalah kematian menurut diri sendiri itu, mematikan terhadap keinginan diri sendiri yang berlawanan atas kehendak Tuhan, membuang segala tindakan keegoan pribadi, dan tunduk atau patuh atas kehendak Tuhan, serta tidak membiarkan diri dikuasai oleh hal-hal duniawi. Apa maksud tunduk pada kehendak Bapa? Sama seperti Tuhan Yesus, dirinya dalam melakukan misi besar yang diminta oleh Allah Bapa, ia sendiri memikul salibnya dengan tunduk pada kehendak Bapanya. Dan demikian juga para muridnya harus melakukan hal yang sama, yaitu taat dalam segala aspek kehidupan. Nas ini adalah Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada orang banyak yang mengikuti dirinya, seperti memberikan pilihan yang tegas bila mengikuti dirinya. Menjadi pengikut yang setia membutuhkan pengorbanan dan tidak boleh setengah hati. Supaya keren karena saat itu Tuhan Yesus dilihat secara dunia agak populer. Ia tidak mengizinkan sikap suam-suam kuku. Seorang murid sejati harus siap memberikan segalanya dan tidak menghitung-hitung atau untung-untungan. Karena Tuhan Yesus adalah komandan dan pemandu dalam perjalanan hidup orang percaya. Semoga renungan yang singkat ini kita dapat memahami dengan baik dalam mengerjakan pelayanan untuk Tuhan. Maka dari itu, marilah kita lakukan pelayanan kita mulai dari sederhana. Kiranya roh Tuhan menolong diri kita, untuk kemuliaan Tuhan di bumi ini. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada seseorang yang sedang mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Salam baik saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.
telusuri jalan yang penuh berliku. Ku lalui dengan hati bersyukur. Bersabar dalam pertolongan. Ku turuti maksud kehendak-Mu Bapa. Menapak jalan badai dan gelombang, kapalku takkan karam, sebab Yesus bersamaku. Menapak jalan Tuhan, ku lalui badai kehidupan. Ku nanti waktunya Tuhan, Kau limpahi dan memberkatiku. Telusuri jalan yang penuh berliku. Ku lalui dengan hati bersyukur. Ku berdoa dan bersabar dalam pertolongan. Ku turuti maksud kehendak-Mu Bapa. Menapak jalan Tuhan, ku telusuri badai dan gelombang, kapalku takkan karam, sebab Yesus bersamaku. Menapak jalan Tuhan, ku lalui badai kehidupan. Ku nanti waktunya Tuhan, Kau limpahi dan memberkatiku. Menapak jalan Tuhan, ku telusuri badai dan gelombang, kapal